Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Maulana dengan NIM 2404-2012. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 4 dengan judul menganalisis bidang hukum. Yang pertama, pembagian materinya ada 4, yaitu analisis arah hukum. Pembagian materinya ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan acara biasa. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum. Istilah subjek hukum di kalangan para ahli hukum tidak seragam. Ada yang menggunakan istilah perusaha hukum, anak hukum, hukum perdata, dan sebagainya. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtssubject. Secara umum, rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, mengemban hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subjek hukum erat kaitannya dengan kompetensi hukum atau Rechtsbekwaan, dan kewenangan dalam hukum atau Rechtsbekwaan adalah mengemban hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Materi selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan subjek hubungan hukum. Kalau masih bingung, secara sederhana, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia, ataupun badan hukum. Biasanya objek hukum inilah yang nantinya akan menjadi sumber permasalahan hukum yang terjadi antara subjek hukum. Materi selanjutnya ada kejadian biasa ataupun peristiwa biasa. Peristiwa dalam hukum adalah peristiwa atau tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya peristiwa tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi subjek hukum. Contoh kejadiannya biasa mencakup aktivitas sehari-hari seperti makan atau tidur yang tidak melibatkan pelanggaran hukum. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum misalnya meninggalnya seseorang juga akan membawa berbagai akibat hukum. Seperti dalam bidang hukum perdata akan berdampak pada penentuan ahli waris dan penerima waris. Dan dalam bidang hukum pidana, apabila kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatan seseorang, maka yang bersangkutan dikenakan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, peristiwa hukum ini dapat berkenaan dengan berbagai aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata publik, maupun internasional. Selanjutnya, ada contoh kasus hukum. Salah satu contohnya adalah pertempuran hak asuh anak, pencemaran nama baik orang lain, dan lain-lain. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.